Iya, halo. Kembali lagi. Tadi sempat ada kesalahan teknis ya. Berhenti tiba-tiba live-nya. Halo Mbak. Maaf tadi Ya, tiba-tiba terputus. iya. Mungkin hujan, jaringan jelek. Soalnya bener-bener kayak langsung jelek gitu. Iya. Nah, langsung aja nih Mbak lanjut tadi. Selain kendala-kendalanya tadi kan apa namanya Ya. mencari apa namanya membangun kesadaran, terus tadi apa namanya membangun keterampilan juga dari para apa namanya dampingan-dampingannya ya kan, mencari kayak keterampilan kayak sebenarnya mereka cocoknya apa, keterampilan yang seperti apa yang mereka mau gitu kan, mungkin dari situ kali ya Mbak ya, kendalanya. Selain itu lagi nggak Mbak kendala-kendala yang apa namanya dirasakan selain mencari keterampilan mereka maunya apa namanya mereka itu bisa seperti apa dan membangun kesadaran. Dia sih sebenarnya membangun kesadaran kritis, keterampilan dan kemampuan yang lemah, apa namanya kemampuan dasar, apa tidak sedikit yang melek huruf, begitu kan? Oh, Baru soal tadi manajerial penguatan apa manajerial produk manajerial produk ya, maupun keuangan. dalam dalam mungkin dalam pengembangan produknya, membuat produk Iya, dari kapasitas pengolahan, produksi produksi sampai ke pemasarannya ya Mbak strategi ya. usaha. Oh, ternyata di sana juga masih banyak yang ini ya Mbak ya. Dan tadi tingkat apa namanya tingkat keterbacaan apa namanya tingkat apa namanya Nilai huruf buat buta hurufnya rendah, masih rendah ya, masih rendah. masih rendah. Nah ini kalau pendampingannya ini WRG sendiri sudah sampai keluar provinsi Gorontalo atau masih di sekitar di region Gorontalo aja nih Mbak, kira-kira pernah Iya, ngasih. karena lembaga kita kan sebenarnya cuma lembaga yang ada di Gorontalo begitu. Jadi aktivitas yang kita lakukan paling banyak di Gorontalo saja. Itu di Kabupaten Gorontalo, di Kabupaten Pohuwato, Gorut. Nah setelah setelah apa namanya tadi setelah mendapatkan apa namanya masing-masing kelompok usaha tadi kan UKM dan komunitas perempuan itu mendapat manfaat, kira-kira ada nggak sih Mbak satu dampingan si YRG ini yang berhasil berkat dampingan YRG ini sendiri, satu atau dua, bisa diceritain nggak sih Iya, Mbak? iya. Ada kelompok perempuan rupa tadi ya. Oh rupa. Jadi ya, yang rupa tadi. Jadi kelompok perempuan ini mereka punya produk namanya stik pisang kepok. Jadi stik pisang kepok. Jadi bukan stik keripik pisang kepok. Jadi keripik Tangkap pok ya Mbak. namanya keripik nom nom. Ini sangat sukses ya. Maksudnya pertama cuman 3 orang, sekarang sudah sampai 12 orang yang serius untuk memproduksi itu dan memasarkan keripik pisang kepok itu. Kenapa mengambil pisang kepok? Biasanya kan mereka menggunakan pisang apa ya, Nek? Kalau di sini namanya pisang tanduk ya. Oh yang panjang-panjang gitu ya Mbak ya. Yang pisang gitu ya. Itu sebenarnya susah didapat ya, susah didapat di sini. Dan kalau pisang kepok itu kan agak mudah didapat. Selain itu dia tumbuh di tempat yang tidak butuh treatment yang rumit begitu. Dia termasuk hidup yang bisa liar ya, maksudnya tidak perlu perlakuan khusus sehingga mereka memindah. Jadi dari pisang tanduk itu karena sulit ya mereka mengambil pisang kepok untuk bikin keripik pisang kepok keju ya. Jadi
di URJ sendiri punya ini nggak sih, lo punya kayak wadah buat menjualin atau namanya menyalurkan produk-produk dari komunitas-komunitas dampingannya? Ya, jadi kalau maaf sorry apa jadi soal pemasaran ya. Enggak ya, jadi URJ itu punya apa-apa, URJ itu punya wadah buat menyalurkan produk-produk yang dihasilkan Oh oleh iya. kelompok dampingannya, ya. Ada nggak sih Mbak Iya, kira-kira? iya. Jadi awalnya itu jadi strategi kami adalah pada konteks pemasaran itu em, kami menitipkan di warung-warung terdekat dulu, begitu kan, di rumah makan, begitu. Selain itu misalnya kami linkkan dengan pemasarannya itu di tingkat OPD. Jadi maksudnya setiap kegiatan OPD itu kami suka menawarkan kalau dia ada snack ringan bisa menghubungi kami dan menggunakan snacknya dengan keripik pisang keju. Perkenalan hijau itu ya Mbak. Berarti yang tadi berhasil dari dampingan URJ sendiri itu tadi yang rupa itu ya Mbak ya, rumah usaha perempuan itu ya, yang memproduksi stick pisang keju itu. Dan itu baru baru itu aja atau emang ada lagi Mbak? Dia kan tadi kan mungkin di apa Oh, kalau namanya, yang lain itu ini apa namanya yang ini sarung tadi ya Mbak? kopi Karanji sama apa sih namanya Kopi kayak kopi ya. Kerawang, kerajinan Kerawang itu. Kalau itu misalnya dari apa pemerintah Kabupaten Bualemo saat itu melalui PKK-nya memesan sampai 200 pieces eh, 200 piece per kilo. kain Kerawang. Dan sekarang mereka sudah ini memasarkan sendiri, jadi ada pasar di sini yang khusus mereka jual sendiri. Kan tadi yang pakaian Karawang sama apa kopi Karanji itu bahannya dari apa sih Mbak? Tenun atau dari apakah kainnya? Kainnya kain apa saja sih sebenarnya, tapi yang khas itu ini benangnya dan disulam. Trisulam. Disulam. Biasanya kan orang cetak ya. Oh, ini tidak kerajinan sendiri, handmade. Jadi Oh disulam jadi sendiri. bermotif tuh motifnya disulam gitu ya Mbak sendiri. Ya. Bisa motif kupu-kupu, bisa motif jagung. Berarti motifnya itu bisa by request juga atau emang gimana tuh Mbak? Iya. Bisa bisa Ya, bisa by by request ya? request. By request. Jadi bisa apa sebenarnya Mas Ida juga bisa lihat sama Pak Rahmat Gobel yang sering menggunakan itu. Pak Rahmat Gobel. Oh Ya. gitu ya Mbak. Nah sekarang berarti kegiatan URJ sudah selesai, cuman sekarang kayak komunikasi sama apa namanya, komunitas dampingannya dan komunitas perempuan itu masih terjalin sampai saat ini nggak sih Mbak? Setelah setelah proses pendampingannya selesai itu apakah komunikasi tetap terjalin atau nanti ada mungkin proyek ke depannya atau seperti apa gitu Mbak, bisa ceritain nanti kegiatannya. Oh iya, iya. Jadi apa namanya Mas Indra, jadi model kami ketika melakukan advokasi di tingkat basis, bukan hanya itu yang kami lakukan, jadi ada exit strategi yang kami lakukan, bagaimana kemudian mengadvokasi di pemerintah desanya, pemerintah desa dalam proses perencanaan penganggarannya itu dapat mengalokasikan anggaran terkait dengan penguatan, baik itu secara modal maupun secara keterampilan pada kelompok perempuan. Jadi sehingga ketika kami misalnya melalui proyek GEF ini sudah tidak lagi di Desa Juria, maka keberlanjutan program itu bisa dilakukan dengan cara kami sudah melakukan advokasi di tingkat pemerintah desa untuk bagaimana dalam konteks perencanaan penganggaran itu pemerintah desanya mengalokasikan kebutuhan terkait dengan kebutuhan perempuan, baik itu penguatan kelembagaan, baik itu penguatan secara sumber daya SDM-nya, dan baik itu soal keterampilan dan produk yang ada. Oh, seperti itu ya Mbak. Jadi emang terus berkelanjutan ya program kerjanya si Warsi sendiri. Nah, aku mau ngingetin lagi nih bagi sahabat Teras Mitra yang hadir yang mau apa namanya memberikan pertanyaan, silakan tulis saja di kolom komentar. Nanti biar kita tanyakan langsung kepada ahli ini Mbak Kusmawati buat jawab. Nah, ngomong-ngomong soal apa namanya UMKM dan kelompok perempuan, kira-kira terdapat saat seperti ini kelompok perempuan dan UKM di sana
terdampak nggak sih Mbak sama kondisi sekarang ini? Sangat berdampak sih menurut saya. Eh, Sekarang kan ya kalau dulu produksinya masih banyak, sekarang sedikit karena itu pun permintaannya hanya orang terdekat saja begitu. Apalagi kan misalnya di tingkat eh, eh, pemerintah desa atau yang lain tidak melakukan kegiatan-kegiatan. Nah, itu kan menjadi ruang bagi dan kesempatan bagi kelompok perempuan untuk menjual ininya, produknya. Tapi dalam kondisi seperti ini kan aktivitas sudah sangat terbatas ya semua. Jadi sesungguhnya sangat berdampak. Ya sedikit sih yang memproduksi kemarin itu ya cuman karena kami misalnya pasarkan melalui kawan-kawan yang meminta jadi untuk jadi cemilan di rumah saja mereka produksi begitu. Tapi kalau atau misalnya titip di warkop, tapi kan dulu warkop tidak ini ya apa namanya tidak Tidak banyak peminatnya gitu ya Mbak? punya warkop tidak banyak yang mengunjungi karena masalah COVID dan ini sangat berdampak pada kelompok perempuan Juria. Maka melalui program GF ini karena kemarin kami juga sudah mendampingi soal mereka berpartisipasi pada soal apa namanya ketahanan pangan. Jadi pangannya itu maksudnya di halaman mereka itu mereka sekarang menanam semua rempah-rempah yang ada. Jadi waktu pandemi saat pandemi yang awal-awal itu, jadi kelompok perempuan Juria itu lagi memanen Mas. Mereka memanen tomat, memanen cabe, bawang, daun bawang dan Rempah-rempah gitu ya mereka Mbak itu ya? yang sangat terharu ya menurut kami saat memetik memetik tomat mereka dengan bahasa Gorontalo. Ih, asik ya. Saat pandemi begini, orang boleh bapanen gitu. Ya, jadi Ternyata ada manfaatnya juga ya. Orang ada tanam, orang boleh bapanen. Ih, kalau begitu orang harus batanam. Nah, itu bahasa mereka ya. Ngerti ya, Mas? iya iya. Jadi di apa namanya di sela-sela pandemi ini jadi ada keuntungan yang mereka bisa lakukan ya seperti tadi bertani itu jadi bisa mereka bisa petik hasilnya sendiri dan hasilnya itu mereka ada yang sebagian mereka jual atau mereka konsumsi sendiri semua sih Mbak? Hasil dari tanam tadi. Aduh, Mas. Nggak dijual. Oh, dikonsumsi sendiri ya? Baru Kelompok sadar. perempuannya kan banyak Uh, dipakai. Masalahnya kalau mau jual kan saat itu ya, maksudnya hmm. orang pada takut keluar rumah Oh begitu. iya betul Jadi juga sih. sangat terbantukan sih dengan memanfaatkan pekarangan yang ada. Hmm. Jadi minimal dapur bisa ngebul lagi lah ya Mbak ya, dengan cara bertani seperti itu. Iya. Iya nih. Ngepul ya, kalau di Gorontalo dapur masih bisa basah. Kalau di Jakarta ini namanya dapurnya biar ngebul dulu gitu kan. Aduh. Nah ini nih ada pertanyaan nih dari Prima Putra Bengawan. Nah ini ada pertanyaan Mbak. Biasanya program pendampingan berapa lama ya? Apakah ada program pendampingan jangka panjang juga? Saya pernah lihat ada komunitas yang didampingi, namun dengan berjalannya waktu kembali ke situasi awal. Nah, kira-kira nih Mbak, tadi nanyanya biasanya program pendampingan berapa lama ya? Apakah ada pendampingan jangka panjang juga nggak sih? Gitu, Mbak. Boleh diceritakan? Iya, jadi apa namanya pendampingan berapa lama? Jadi memang ya, jadi waktu kami melakukan proses pendampingan itu komunikasi jadi saat itu sampai 6 bulan sampai 1 tahun tapi tidak rutin begitu dan sesungguhnya apa misalnya kayak si nom-nom tadi Keripik kelompok pisang ya tadi ya? Rupa ya? tadi jadi kami memang sudah tidak melakukan pendampingan yang langsung tetapi kami juga tetap masih berkomunikasi dan masih membantu untuk marketingnya misalnya dan itu sih menurut saya tetap masih pendampingan ya atau begitu masih tetap jadi tidak tidak kegiatan yang kami lakukan tuh ketika kami melakukan pendampingan tidak setelah itu sudah baru dibiarkan tidak tetap kami melakukan komunikasi dengan mereka memantau juga begitu dan kelompok perempuan ini
kami advokasi, yang kami dampingi bukan sebagai objek yang menerima, artinya kami ingin mereka juga menjadi pelaku pendamping. Jadi mereka melakukan pendampingan juga pada kelompok perempuan supaya berketahanan, jadi punya kemandirian dalam berpenghasilan, dan bagaimana kemudian produk mereka itu bisa lebih banyak produksinya dan bisa jual juga seperti kelompok perempuan yang lain. Nah, ini ada terus ada pertanyaan lagi nih Mbak dari orang yang sama, dari Prima Putra Bengawan. Nah, bagaimana memastikan bahwa program pendampingan tersebut itu berhasil pada komunitas yang didampingi? Gimana caranya itu Mbak memastikan kalau program pendampingan Kalau yang kita dilakukan itu cara berhasil? memastikan bahwa kelompok perempuan itu berhasil adalah sampai hari ini mereka eksis. Wih, Eksis maksudnya adalah tetap memproduksi. Ya, jadi besar kecil yang mereka lakukan, tapi mereka sampai hari ini tetap uh, eksis untuk memproduksi. Dan kita tetap sampai sekarang ini masih kemudian berkomunikasi, misalnya kawan-kawan kelompok perempuan di Batu Layar yang pengrajin karao dan perajin pia karanji, itu termasuk sudah lama ya, maksudnya dari tahun 2012 ya, tapi masih kontak juga, kayak misalnya ada acara seperti ini kami komunikasikan bagaimana, iya alhamdulillah kami di sini masih aktif ibu-ibunya, kelompok perempuannya, atau kami merayakan Hari Perempuan Internasional, kami jadi kami datang di beberapa kelompok. Jadi misalnya kami datang di di Batu Layar dulu, ya di Batu Layar dulu. Jadi kami melakukan evaluasi ya, evaluasi juga ya. evaluasi ya. Jadi monitoring juga di situ, apakah misalnya masih tetap eksis atau bagaimana, dan apa kendala yang terjadi di sana, gitu. Nah, untuk saat ini sendiri kan produknya yang Mbak Boxmawati bilang itu kan produknya kan sekarang produksinya dalam skala kecil ya, karena emang peminatnya kurang ya. Karena kan di masa-masa sekarang pandemi ini kan, karena kan produk-produk yang dihasilkan oleh kelompok perempuan itu kan dititipkan, disalurkan kepada warung-warung kecil tadi yang seperti Mbak bilang, pada warkop juga, karena sekarang di pandemi COVID ini kan emang membataskan ini ya, keluar rumah, di social distancing juga, jadi mungkin peminatnya jadi kurang. Nah itu ada usaha-usaha pemasaran lain nggak sih Mbak, seperti pemasaran lewat e-commerce atau marketplace atau lewat Instagram gitu, sosial media, ada nggak sih Mbak? Atau dari grup-grup WA antar tetangga gitu, antar RW gitu kan biasanya ada ya Mbak? Ada nggak sih Mbak usaha-usaha seperti itu? Ya, jadi kalau misalnya lewat WA ya, lewat WA pemasarannya ada, tapi memang kami kemarin mau menyasar produk-produk ini bisa dititipkan di marketplace itu, misalnya kayak di Indomaret, Alfamart, atau misalnya di toko-toko terdekat yang ada di Gorontalo begitu. Tetapi memang yang menjadi kendala yang saat ini adalah PIRT, dan salah satu syarat PIRT itu kan dia harus ada punya gedung satu yang ini ya, yang yang gedung satu yang kemudian semua aktivitas bisa dilakukan di situ, dan itu kemudian juga menjadi kendala kelompok perempuan, apalagi kan kelompok perempuan yang miskin. Nah, tapi itu yang kelompok perempuannya. Di sisi lain, misalnya kalau di eh, kelompok yang rupa ya, kalau perupa itu sudah ada. Oh sudah ada Jadi ya yang sudah yang dititip di kelompok toko-toko. ya kan bisa dijual online seperti di marketplace seperti Shopee atau Tokopedia, seperti itu kan dipasarkan online. Jadi nggak Iya, cuman iya, pemasaran online kita masih yang belum itu sih. Kalau Shopee belum. belum banyak ya Mbak ya, belum gencar banget ya. Siapa tahu Teras Mitra bisa memfasilitasi. Mudah-mudahan ya Mbak. Amin, amin. Cara membuka akun. Iya, cara membuka akun di Tokopedia, itu kan kami belum tahu cara membuka akun di Tokopedia, di Shopee begitu. Oh begitu, mungkin kendala-kendala seperti itu ya Mbak dalam membuat akunnya sendiri ya. Iya. Tapi untuk jaringan internet sendiri di sana sudah lancar kan ya Mbak ya?
udah maksudnya udah setidaknya merata gitu atau emang masih jarang-jarang nih Mbak Apanya? jaringan internet di sana kan Oh iya, Mas udah Indra, kalau jaringan internet udah kecuali bagus kan ya. Juria. Oh iya betul betul. Jadi ampun. Jadi kok kecuali kayak desa-desa Juria itu agak sulit sih kalau masuk yang desa-desa pelosok-pelosok itu kan agak kecuali yang di perkotaan itu lebih lebih kalau di perkotaan itu lebih mudah aksesnya jaringan, tapi kalau masuk yang Juria dekat gunung, dekat pantai, dekat Iya yang itu kendalanya dalam-dalam itu iya. kendalanya emang sinyalnya emang luar biasa sih itu sih susah soalnya Heeh. susah Tapi sinyal. kan mereka iya, tapi kan mereka bisa maksudnya tidak seluruh wilayah itu. Jadi kalau misalnya mau berdiri di satu tempat di atas ini itu mau dapat jaringannya begitu. Jadi cara komunikasi kita jadi misalnya tuh berkumpul di apa namanya kantor desa Juria baru ada jaringan gitu sih. Berarti untuk pendampingan sendiri untuk kelompok perempuan itu nggak cuma di desa juga, di pedesaan juga ya Mbak? Pernah juga ya ada yang di perkotaan? Iya, di perkotaan juga. Apalagi kan ini kelompok perempuan eh, pesisir kota ya, pinggiran kota. Gitu. Dan Justru ya mereka yang sangat sangat ini ya menyedihkan ya, maksudnya kondisi yang di kota tinggal di kota tapi kondisinya sangat memprihatinkan gitu ya. Nah kendalanya yang dirasakan saat mendampingi kelompok yang di perkotaan, pesisir perkotaan itu sama yang di desa itu sama nggak sih Mbak kira-kira? Atau emang ada kendala yang beda? Apa lebih mudah yang di pesisir atau lebih mudah yang di desa? Tapi secara substantif lebih mudah yang di kota daripada yang di pesisir. Kenapa? Karena soal jangkauannya, ya kan lebih mudah jangkauan apa tempatnya. Selain itu, misalnya mereka itu tidak sedikit tidak sedikit yang jadi mereka tuh melek huruf begitu agak kalau yang di desa kan sangat polos sekali. Kalau di kota tidak. Mungkin juga kalau di desa itu sumber dayanya lebih ini ya Mbak ya, lebih sedikit ya terbatas ya mungkin ya, karena keterbatasan juga mungkin ya. Kalau di kota kan mungkin mendapatkan bahan-bahan seperti tadi Mbak bilang yang benang atau apapun itu kan gampang ya mencari. Kalau di desa mungkin agak susah ya. Nah, kita mau ngingetin lagi nih untuk kawan-kawan sahabat Teras Mitra nih yang mau bertanya, silakan ajukan di kolom komentar. Nanti ini di akhir live akan ada kuis dengan hadiah yang menarik. Nah, makanya kalian stay tune terus ya di sini bersama saya dan Mbak Kusmawati. Nah, terus Mbak kayak ada cerita-cerita menarik ya sih Mbak saat mendampingi apa kelompok-kelompok perempuan yang di desa tuh yang tadi Mbak bilang maaf yang buta huruf yang tingkat keterbacaannya rendah tuh di desa itu. Ada mas. Jadi kan ketika kami melakukan pendampingan di sana ada yang kelompok perempuan yang ada perempuan yang sedangkan hanya memperkenalkan nama saja saya Kusmawati Matara itu gemetaran, mulutnya gemetaran, tidak bisa bicara dan apa namanya apalagi maksudnya mau hadir berpartisipasi aktif di acara-acara desa mereka juga sangat takut mau kumpul-kumpul dengan kita juga mereka masih yang malu-malu masih yang tidak berani masih yang begitu jadi apa namanya itu juga mungkin menjadi ini ya Mbak tingkat apa komunikasi dengan masyarakat luar di desanya juga terbatas ya mungkin dia juga jarang ketemu orang di luar desanya juga. Cerita suksesnya adalah begini kami harus melakukan pendekatan persuasif pada mereka dengan cara-cara yang
kami lakukan dengan cara-cara yang lokal konten ya. Misalnya begini, kami melakukan keakraban, jadi membangun hubungan emosional dulu dengan mereka, misalnya dengan apa, nonton bareng di desa, jadi pakai layar ya, jadi seakan-akan layar tancap begitu. Iya, 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 iya. Di sini juga ada kok. Misbar ya, gerimis bubar. Iya. Itu bikinnya di lapangan. Iya, benar. Tapi sebelum nonton syaratnya adalah kita memperkenalkan diri dan menceritakan keseharian aktivitasnya begitu. Nah, begitu dulu, jangan dulu yang langsung datang mentang-mentang baru kasih, aduh, nggak masuk. Oh iya, Jadi begitu. dipancing dulu ya Mbak dengan aktivitas seperti itu Ya. ya. Mungkin mereka baru baru apa ada ingin apa namanya Ya, ingin ya. berkomunikasi Jadi dengan kami kita gitu membangun ya. hubungan emosi dulu, jadi hubungan emosi. Jadi mereka merasa dengan kita itu adalah sebagai teman, sebagai sahabat. Jadi mereka mau terbuka begitu. Tidak yang langsung ini. Membangun Ah, kedekatan emosional dulu ya untuk pertama iya, kali ya. iya, iya. Karena Dan emang penting. apa namanya, ketika kelompok perempuan ini kami dampingi, bayangkan saja dia tidak pernah berpartisipasi aktif dalam apa namanya, meskipun dia termasuk orang yang melek huruf ya, berpartisipasi aktif dalam perencanaan musrembang desa. Dia sudah aktif dan dia sudah apa namanya, sudah bisa memperjuangkan apa yang menjadi usulan mereka itu di desa. Seperti Selain itu ya Mbak. Sangat menarik juga sih ya. Nah, selain itu misalnya begini Mas, jadi ada kelompok perempuan Juria yang diundang oleh desa lain menjadi Oke. pelatih UMKM Oh, di desa lain. di Itu desa ada. lain. Nah, ada. Bisa. Nah, untuk kelompok perempuan sendiri itu apa apa namanya? Apa ada rentang umurnya sampai berapa aja, Mbak? Apa ada yang udah dari SMA, udah ada di situ udah tergabung atau apa namanya nanti yang tua-tua masih ada gitu kan, yang sepuh-sepuh. Rentang usianya berapa Ya, sih, Mbak? rentang umur kelompok perempuannya. Iya. Kami tidak membatasi umur, diskriminatif Oh, dong. Jadi enggak. apa Dari namanya, kami jadi sejak dini pun boleh ya, Mbak? Sejak dini kalau misalkan ada kemauan itu boleh ikut ya. Oh, iya. seperti itu. Nah, terus apa namanya? Aku punya apa namanya nih? Eh, Selain satu itu begini hmm, Mas, ada gimana? juga kelompok perempuan kami itu menjadi aparat desa. Jadi Aparat mudah desanya. dong. Iya, jadi menurut kami itu strategi untuk memudahkan kami supaya apa kemudian yang menjadi agenda yang perspektif terhadap atau berpihak pada perempuan dan anak bisa goals melalui itu. Itu perannya aparat desa itu seperti apa sih Mbak kalau di desa-desa itu? Peran apa? Peran si aparat desa itu Si aparat peran si yang aparat tadi. desa itu ya ya membantu aktivitas desa. Jadi maksudnya si kelompok perempuan Juria itu menjadi orang dalam ya. Jadi maksudnya menjadi ini aparat desa. Jadi menentukan kebijakan-kebijakan desa, menjadi apa menentukan dan menjadi pertimbangan. Dia bisa memberikan masukan, usulan begitu. Jadi kalau hal-hal yang tidak berpihak dia boleh kantor gitu. Jadi Nah, mungkin Mbak nih ada. karena secara kapasitas dia sudah mumpuni begitu dan secara konsep dia sudah berpihak pada kepentingan perempuan dan anak, maka usulan program dan perencanaan kegiatan di desa juga sudah perspektif. Dia bisa mensupport, mengusulkan. Seperti itu ya Mbak. Nah, Mbak Kusmati sendiri nih ada pesan-pesan di sini untuk para pelaku UMKM di seluruh Indonesia gitu kan tentang gimana caranya nih apa aja nih yang perlu diperhatikan saat melakukan pengembangan produk. Kira-kira Mbak punya pesan-pesan nggak? Pesan atau saran atau kiat-kiat khusus tips-tips dalam Yes. mengembangkan produk. Ya.
Kalau saya sih bagaimana cara mengembangkan produk adalah pertama kalau ingin memulai usaha itu lihat sumber daya yang ada di desa saja begitu. Karena misalnya di Juria itu misalnya yang ada jagung ya jagung menjadi apa nama bahan dasar. Nah itu kemudian diolah menjadi stick yang enak begitu. Dan yang paling penting adalah orang itu terkadang mau membeli dan merasa tertarik adalah pada kemasannya. Jadi kemasannya harus kemasan yang kece. Oh, packagingnya ya, mungkin packagingnya dibuat Dan menarik biar ramah orang. lingkungan seperti punya kita mana? Coba bisa di. Aduh, misalnya kayak ini. Ini kan ramah lingkungan. Waduh, itu yang dari itu ya Mbak, yang dari Desa Juria ya. Yang desa dari desa Juri. Mau nggak Mas Indra? Ini Nanti enak. tak WA aja ya. Oke, siap Mbak. Gitu. Itu berarti kalau orang-orang mau, yang orang di luar Gorontalo yang mau nyobain produk dari apa namanya, dampingan ORG ini, bisa kontak mana nih Mbak buat mendapatkan produk tadi seperti stik jagung tadi atau keripik pisang tadi, itu bisa kontak kemana Mbak kalau mau gitu? Oh Kalau bisa pengen. kontaknya di Mbak Atai. Mbak Hmm, Atai nomornya 0852. iya. Oh, sampai nih Mbak. Nah, Tunggu. Di 0852 400 66 9 oh, di situ ya Mbak Ata ya, untuk 93. mendapatkan produk-produk dari YRG nih teman-teman. Dampingan dari YRG ada stik tadi, stik jagung, terus keripiknya tadi keripik keju, keripik pisang keju ya Mbak. Iya. Sama tadi Siapa tahu yang kerajinan karao, baju karao. karao, sama itu ya, sama apa peci Kopi tadi, keren. kopiah ya. Nah, nanti kita mau ngingetin lagi nih, kalau misalkan nanti di akhir live ada quiz yang akan diupload melalui Instastory. Nanti teman-teman bisa jawab melalui direct message. Syaratnya gampang, tinggal follow Instagram Teras Mitra dan langsung jawab di apa namanya, di direct message Instagramnya Teras Mitra. Nah, kemudian nanti hari Sabtu hari Sabtu tanggal 26 September, nanti ada TM Share volume 46 yang akan dilakukan via Zoom meeting dan live di YouTube Teras Mitra tentang pendidikan lingkungan. Nanti infonya, posternya akan di-upload melalui Instagram Teras Mitra. Untuk apa namanya, untuk join ke dalam timeshare 46 nanti, pokoknya informasi nanti bakal ada di poster dan beserta caption, nanti ada link yang bisa dituju untuk mendaftar sebagai peserta dari timeshare volume 46. Nah, sampai sini dulu ya perbincangan kita nih bersama Mbak Kusmawati Matara dari YRG. Terima kasih Mbak atas waktunya. Terima kasih sudah meluangkan waktu dan berbagi cerita sama teman-teman sahabat Teras Mitra. Nah, kita juga berterima kasih sama sahabat Teras Mitra yang udah menyempatkan diri untuk nonton timeshare volume 45 kali ini. Nah, sampai jumpa di timeshare selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita udah sholat maghrib. Ya Mbak. Yuk, dah. Dah, Assalamualaikum.